Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama gua Eri Dan gua Wahyu. Kami akan menyapa Dan kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Wah, Yes, ini episode yang udah wah ditunggu-tunggu. ditanya juga loh Ditanya-tanya. sama Sobat Halo Baik. Nah, di program kali ini, di segmen kali ini, khususnya di segmen ini terselenggara atau terlaksana atas kerjasama Halo Baik dengan M Foundation. Wah, apa itu? Nanti ada yang Nanti jelasin ya. bro, tenang. Oke. Jadi segmen ini namanya adalah literasi keuangan. Nah, ini Sesuai namanya bro. Yang dibahas adalah waktu. Karena waktu adalah Uang. Oke. Excited sebenarnya. Excited bro. banget karena omongan tentang uang Iya. itu pasti banyak keywordnya, banyak cari bro. Iya. Di Google tuh Uang, cara mendapatkan uang, cara mengelola uang. Wah, cara pengelolaan menghasilkan keuangan. uang. Nah, itu. Nanti kita akan bahas Itu di sini, dibahas bro. semuanya. Nah, tentunya kita nggak akan bahas semuanya, bro. Oh iya dong. Perlahan-lahan. Bertahap, bertahap. bro. Nggak, jadi Sesuai dengan satu tema ya. segmen, iya satu episode tuh nggak cukup buat bahas Nggak bisa, keuangan. nggak bisa. Jadi nanti yang bahas bro, Iya. itu nggak cuma kita doang, nggak berdua doang. Mau berdua ya? Ada narasumbernya. Seorang sosiopreneur. Yes, yang pasti udah expert loh di Udah bidangnya. expert di bidangnya ya. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi lah. Uh, Udah pernah ke kita dong. udah pernah ya. udah pernah. Jadi linknya ini ya. Yang mana bro? Ini apa Yang ini? ini. Ini ya? Oh yang ini yang benar. Ya, itu tuh. Yang ini linknya. Gitu. Jadi kalau penasaran bisa lihat dulu profilnya beliau di link itu ya. Nggak usah lama-lama lagi, kita panggilkan Kak Santi Aprianti Laksono. Nah, Nah, kita udah kedatangan nih narasumber untuk kedua kalinya. Halo Kak Santi, gimana kabarnya Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, bahagia. Jadi ini sesuai janji kami nih Kak nih. Iya. Dari udah berapa kali ya kita mau bikin segmen khusus tentang literasi keuangan. Dan alhamdulillah ini juga kita berkolaborasi Kak ya sama yang namanya M Foundation. Tadi kami tuh udah Berapa kali ya, berapa kali kita nih kolaborasi dengan M Foundation, tapi M Foundation tuh apa? Nah, boleh dijelasin Kak tentang Monggo. M Foundation? Kak Santi. Iya, seperti biasa kan sudah sering mengangkat M Foundation ya. M Foundation itu singkatan dari Ananta Insania Mulia, ya. M ya. Oke. Iya, AIM, AIM Foundation. Jadi AIM sendiri kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah tujuan ya. Jadi kita selalu punya tujuan untuk menjadi insan yang mulia, gitu kira-kira, gitu ya. Nah, AIM sendiri itu bergerak di banyak hal tentang kepedulian terhadap sesama manusia, juga kepedulian terhadap bumi tempat kita tinggal. Ini kan sebenarnya bumi ini kita tinggal di bumi, pernah nggak sih kita bersyukur, berterima kasih? Caranya apa? Ya ikut jagain bumi gitu. Itu sih, jadi kepeduliannya nggak cuma terhadap sesama manusia, tapi juga bumi tempat kita tinggal. Oh iya. Kenapa akhirnya ada ketertarikan di foundation nih, Kak Santi? Iya, jadi gini nih, saya dari muda tuh udah aktif banget. Ya, dari zaman kuliah itu udah aktif. Aktif apa? Aktif bekerja. Kenapa? Butuh cuan gitu ya. Butuh waktu ya? Iya. Waktu adalah Uang. Nah gitu ya, jadi kerja, berkarir gitu ya, terus punya banyak impian. Alhamdulillah impian-impian yang tadinya besar tercapai satu demi satu, bahkan beyond my imagination gitu ya. Jadi bahkan melebihi dari imajinasi saya gitu. Jadi terus habis itu apa? Ya apa maksudnya apa? Ternyata ketika satu impian tercapai, impian besar tercapai, kok kayak jadi kesepian ya?
gitu loh. Kok jadi kayak kesepian gitu. Terus kok kayaknya kok kosong di dalam gitu. Ternyata sukses itu tidak melulu pada saat mencapainya terus happy, bukan gak happy bersyukur. Tapi ternyata gak melulu cuma itu loh. Jadi sukses itu gak cuma melulu sukses gitu. Tapi bagaimana kita itu bersyukur dan berbahagia di setiap fase kehidupan kita, di setiap fase kesuksesan kita. Tapi kalau sukses sendirian ya itu jadinya kesepian ternyata. Nilai filosofinya sukses bersama. Nah, itu ternyata gitu, ternyata itu memang makanya kenapa sih berjamaah itu nilainya lebih tinggi. Karena ternyata itu nggak cukup kita tuh cuma nyenangin diri sendiri, sukses sendiri, nggak cukup, lu kesepian gitu loh. Jadi mulai berpikir gini, oh gini ya happy, tapi kok gini gitu rasanya. Jadi saya mulai bertanya gitu loh, ini apa nih Tuhan gitu nih. Mulailah gitu ya komunikasi yang lebih intens kepada Allah gitu ya. Ibadahnya jadi lebih rajin aja malah gitu ya. Bentuk rasa syukurnya itu ibadahnya lebih rajin. Terus pingin berbaginya lebih besar. Ternyata ketika mulai berbaginya pingin lebih besar, kok ternyata banyak loh gitu, banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Gitu, nggak cuma sesama manusia gitu, ternyata banyak sekali yang butuh uluran tangan sesama saudaranya gitu, sesama manusia. Tapi juga ternyata gini, banyak kucing terlantar. Contoh misalnya gitu ya, ternyata banyak sampah yang nggak terurai, akhirnya mengganggu lingkungan hidup dan lain-lain. Laut juga penuh dengan plastik gitu. Jadi akhirnya saya mikir gini, oh ini toh saya tuh hidup di dunia tuh ternyata gak cuma untuk tadi mengejar ego-ego saya, tapi ternyata untuk tadi kita bisa sesama manusia dan juga ini menjaga bumi juga itu tuh gitu. Jadi akhirnya saya gini, kalau saya sendirian rasanya gak mampu melakukan itu semua gitu, ya kan? Jadi akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman yang tadinya itu tadi saya kalau dibilang mengeluh bukan mengeluh lah, tapi lebih gini, saya tuh pengen melakukan lebih gitu ya. Melakukan lebih itu apa? Ya apa sih kontribusi saya walaupun mungkin kecil, tapi saya ingin berkontribusi, saya ingin bermanfaat gitu. Itu nih kata kuncinya. Jadi nggak cukup kita memperkaya diri sendirian, tapi bermanfaat lebih ke banyak orang lagi. Iya. Gitu ya, Kak, ya? Nah makanya di edisi kali ini kita juga mau membagikan manfaatnya nih Kak. Nah itu dalam segi keuangan. Karena beliau sudah sangat ekspor di bidangnya. Sangat ekspor karena Kak Santi itu seorang sociopreneur Kak ya. Saya seorang sociopreneur, saya juga seorang certified financial planner. Financial planner juga. Saya juga Islamic financial planner. Itu yang akan kita gali lebih banyak ya, sobat kalau baik ya. Nah jadi gini, karena dia di segmen kali ini kita tuh akan membahas sekelumit ya tentang perencanaan keuangan bagi milenial. Karena nggak bisa satu episode ini semua dibahas sih. Betul. Gitu ya. Per segmen ya. Per segmen ini dan ini kabar baiknya. Ini setiap minggu itu akan ada terus. Reguler ya. Reguler ada terus tiap minggu gitu. Jadi untuk episode kali ini kita akan tema di episode kali ini perencanaan keuangan bagi milenial. Nah ini menarik sih Kak Santi nih. Jadi gini. Jadi itu banyak teman-teman kami kan milenial ya. Kita juga. Banyak teman-teman yang ngeluh, gaji gue tuh 10 koma. Nah itu tuh yang benar. 10 koma. Maksudnya? 10,5 juta? Enggak. Tanggal 10 udah koma. 10 koma. Nah gimana sih tips-tips untuk mengelola keuangan gitu? Kan karena begitu masuk, namanya milenial kan. Masuk 10 keluar 11, masuk 10 keluar 9 gitu. Nah itu kira-kira tips apa kiat untuk pengelolaan gitu Kak Santi? Iya, benar. Saya juga banyak tuh yang datang ke saya tadi 10 koma ya. Bahkan nggak 10 koma minus gitu ya, minus gitu. Jadi saya juga gini, harusnya bisa, bukan nggak bisa, tapi memang dengan era dunia maya yang begitu memborbardir ya,
buka YouTube iklan, buka IG iklan, buka FB iklan, di mana-mana tuh iklan. Kalau dulu, zaman dulu iklan tuh cuma di TV atau di jalanan. Sekarang nggak usah kemana-mana gitu ya, nggak usah buka TV, buka handphone aja udah iklan berseliweran gitu. Kayaknya murah gitu. Itu satu. Yang kedua, banyak orang yang memakai future income. Jadi kan misalnya pakai kredit card. Kan uangnya belum diterima, gesek aja dulu gitu kan. Terus lagi murah, bisa cicil, bisa gini, atau pay later sekarang gitu ya. Itu satu lagi. Kemudian apalagi itu di gadget kita banyak juga tawaran-tawaran ojol yang sekarang lagi marak diperangi oleh pemerintah ya. Diperangi itu artinya dirapikan loh oleh pemerintah. Pinjol, sorry kok ojol sih ya. Pinjol gitu ya. Nah pinjol gitu yang itu banyak sekali orang yang juga sudah sampai terjebak ya di pinjol itu. Kasihan banget gitu. Ketika begitu banyak tawaran-tawaran konsumtif dan tawaran untuk meminjam uang, match dong. Udah nggak mikir panjang. Padahal itu adalah jebakan. Gitu. Ya, jadi memang satu harus bijak kita mengelola keuangan. Saya sih mungkin akan memberikan tips sederhana aja gitu ya. Bagaimana membagi dengan secara sederhana penghasilan kita. Ya, misalnya bulanan rutin gitu, mulai dengan 10% gitu ya. 10% itu untuk apa? Satu, ditabung ya. Ya. Nih ya. Tabung dulu dong ya berarti. Iya, tabung dulu. Jadi saya udah belajar dari saya masih muda itu adalah apa? Pay yourself first. Bayarlah diri kamu sendiri. Dulu saya juga bingung. Pakai kredit kan saya membayar diri saya. Maksudnya apa? Saya beli sepatu, saya beli baju, saya beli tas. Gesek pakai kredit kan buat saya. Ternyata itu enggak. Kan uangnya masuk ke mana? Masuk ke toko, masuk ke penjual gitu kan. Itu kan konsumtifnya di situ. Bukan nggak boleh, boleh, tapi mesti bijak. Jadi 10% tabung dulu. 10% ya, sip. Dan 10% itu udah termasuk apa? Zakat di situ, ya. Dana-dana kebaikan seperti apa? Sedekah di situ, ya. Kita juga bisa mulai berwakaf. Wakaf itu sekarang bentuknya macam-macam. Ya, bisa dimulai dengan angka yang kecil, dan wakaf itu kalau zaman dulu orang cuma tahunya 3M. Makam, masjid, madrasah. Gitu ya. Tapi sekarang itu zaman dulu mungkin memang nggak banyak jadi dibutuhkan. Tapi sekarang itu sudah ada di mana-mana. Ya. Jadi sudah ada di mana-mana. Sekarang itu ada yang namanya wakaf produktif, ada wakaf uang. Nah, di situ kita bisa dengan uang kecil kita sudah ikutan berwakaf. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi di situ masuknya dana kebaikan. Dana kebaikan itu ada sedekah, ada wakaf. Gitu. Kalau zakat kan wajib bagi umat Islam ya. Oke, 10%. Kemudian 20%. Ya. Sekarang 20%. 20% itu yang utama adalah apa? Asuransi. Apa sih asuransi? Asuransi itu bicara tentang perlindungan. Kenapa perlindungan? Agar tidak terjadi, bukan tidak terjadi. Bisa saja di masa depan seseorang itu terjadi yang dibilang financial disaster. Ntar kita bahas sendiri ya, ada khusus gitu ya. Khusus nanti Bu. Iya, karena kalau bicara financial disaster itu bisa macam-macam. Pandemi aja banyak orang yang terkena financial disaster. Ya. Kemudian asuransi di situ, investasi juga masuk di situ. Gitu ya. Nah kan berarti tadi sudah berapa? 30%. 30% kan. Kemudian 30% lagi itu untuk hutang. Misalnya hutang produktif, misalnya yang namanya kan milenial gitu ya. Mungkin baru berumah tangga gitu kan, baru rumah tangga, keluarga kecil. Kan pingin punya rumah, mungkin tadi ya kos, habis gitu kontrak, pingin punya rumah. Nah di situ masuk gitu ya, 30% itu adalah hutang, dan maksimum hutang itu 30%. Oh iya. Nggak boleh lebih. Jangan lebih. Lebih itu pusing. Iya, karena kan ada pos-pos yang lain tadi kan. Oke, tadi berarti udah 10, 20, 30, tambah 30 dan 60 ya. Berarti ada sisa 40% kan. Nah 40% itu adalah biaya hidup. Jadi yang diskon-diskon, yang promo itu dari 40 ya. Iya, ya 40% itu biaya hidup. Hello, biaya hidup tuh apa? Ada makan, belanja bulanan, listrik,
listrik di situ, sekolah anak. Ya kan, sekolah anak kalau misalnya weekend mau jalan-jalan nonton film kayak apa segala macam di situ gitu. Jadi termasuk healing ada di situ. Healing di situ di 40% ya tobat ya. Jadi jangan dibalik. Jangan kebalik ya. Jangan dibalik, jangan healing dulu tapi pusing kemudian. Nah, untuk memastikan Kak Santi, untuk memastikan bahwa sesuai track sesuai semua tadi pos-posnya tadi kan. Itu gimana? Nah, jadi gini, makanya banyak orang itu, saya orangnya juga begini, ada orang yang detail, jadi setiap pengeluaran dicatat, nggak apa-apa, ada yang dari awal dia udah zaman dulu tuh ibu-ibu zaman dulu di amplop zaman sekarang kan udah nggak pakai uang cash ya kali gitu ya. Jadi kalau bisa punya beberapa rekening bank nggak apa-apa juga gitu loh. Kalau misalnya mau kayak ibu-ibu zaman dulu pakai amplop, ini pakai rekening bank misalnya. Tapi sekarang beberapa bank juga ada sih yang ngasih fasilitas split account misalnya kayak gitu. Ya, jadi tadi kebanyakan orang itu adalah apa? Udah pakai dulu buat harian tadi itu si 40% itu melonjak gitu kan. Atau misalnya ngambil hutang tadi lebih dari 30%. Misalnya gini loh, udah cicilan rumah 30%, pakai ngambil cicilan mobil lagi. Pakai habis gitu ada ini nih, handphone murah, pay later, cicilan 6 bulan 0% misalnya kayak gitu. Iya. Yang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tadi itu pembagian yang sederhana banget gitu loh. Jadi merencanakan keuangan secara sederhana dengan tadi 10, 20, 30, 40 gitu. Tapi memang tadi balik lagi, banyak orang nggak bisa membedakan ya want, kemauan, keinginan sama need, kebutuhan. Gitu loh. Itu beda loh, want versus need ya. Keinginan dengan kebutuhan gitu. Nah, kebanyakan orang adalah mereka yang terjadi adalah apa? Keinginan. Itu dianggap need. Nah, gue butuh nih. HP misalkan, HP sebenarnya kan kalau biasa-biasa aja, HP Android 2 juta sebenarnya cukup. Yes, betul. Tapi iPhone, butuh iPhone nih. Iya, padahal ya karena mungkin circle juga berpengaruh ya. Enggak, ya tadi itu kan kita dibombardir dengan informasi-informasi secara digital yang begitu masif. Gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat gitu ya, anak-anak muda udah pakai iPhone terbaru yang dimana nanti tahun depan juga ada yang baru lagi, sampai kapan ngikutin terus gitu kan? Enggak sampai tahun depan, Kak. Tiap 6 bulan. Nah, cicilan belum selesai udah ada yang baru lagi. Nah, ini yang saya ngeliatnya gini, emang gajinya berapa sih gitu? Atau memang dia income-nya berapa sih gitu ya? Oke, gitu. Nah itu tadi Ri. Keuangan nggak bisa dalam satu episode karena banyak banget turunannya Kak ya. Banyak banget segmen yang akan kita bahas secara detail. Ya, tapi secara sederhana. Nah, jadi rumusnya tadi gampang banget nih. Untuk pengelolaan keuangan 10, 20, 30, 40. Jadi 4 ya. 4 aja, 1, 2, 3, 4 kan ya. Oke. Jadi 10% itu adalah untuk tabungan. Nah, masuk di situ tabungan. Pay yourself first. Tabungan. Yang kedua baru zakat. Enggak. Di situ udah termasuk 10% termasuk zakat. Ada wakaf di situ. Iya, dana kebaikan. Jadi kan 10% itu tabungan. Di situ ada zakat kan wajib ya buat umat Islam ya. Sama di situ dana kebaikan. Dana kebaikan bisa apa? Sedekah, donasi, wakaf. Udah cukup semuanya ya. Nah, ke-20 baru tuh dana darurat, asuransi. Ada itu semua kayak. Nah, yang 30% lagi utang. Utang tuh jangan lebih dari 30%. Apapun ya utangnya di situ. Jadi maksimum harus 30%. Enggak boleh lebih, harus strict ya di situ ya. Jadi maksud itu ada utang cicilan rumah, ada cicilan mobil, ada cicilan tas, cicilan handphone, ya total 30%. Nah, yang sisanya 40% untuk biaya hidup sehari-hari. Keren banget. Daging semua ya. Daging semua. Tapi bisa gini, ada nih. Kita udah 10, 20, 30, 40 udah dilaksanain nih. Tapi kok kurang juga, Ri. Bersyukur. Itu bukan, Ri. Itu tandanya
emang penghasilan yang kurang. Iya, betul. Jadi, pinter kamu. Iya, jadi kadang pengeluaran nggak bisa, ya penghasilannya. Iya. Oke, kayaknya untuk episode kali ini cukup segitu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di minggu depannya di segmen literasi keuangan. Jangan lupa di literasi keuangan ini akan dibuat secara reguler ya. Secara reguler. Jadi sobat-sobat Halo Baik, jika ada yang mau ditanyakan atau misalkan mau ada yang mau dibahas lebih detail, monggo silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Di komen atau bisa hubungi IG-nya Halo Baik Channel atau bisa juga M Foundation. Nah, gitu ya. Semua ada di kolom keterangan di bawah. Nah, satu lagi. Apabila ada yang mau terlibat, entah itu, saya mau nyisihkan untuk foundation, untuk dana kebaikan, silakan. Bisa langsung hubungin aja yang di keterangan di bawah ya. Oke, Kak Santi, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Kak ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu gua Wahyu pamit. Gua Heri pamit. Salam duit. Doa. Usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.